Ini kayaknya perang dunia ketiga nih udah semakin di depan mata gitu ya guys ya. Gue sih berharap jangan pernah ada perang dunia ketiga nih, jangan gitu. Tapi masalahnya Amerika nih hari ini 22 Juni 2025 menyerang Iran ya, dengan mengebom 3 situs nuklir yang ada di Iran. Dan kita masih nunggu ya gimana responsnya nih Korea Utara dan juga Rusia yang sudah memperingatkan si Amerika ini untuk nggak ikut campur gitu ya, untuk jangan menyerang Iran gitu. Tapi faktanya hari ini Amerika tiba-tiba menyerang Iran, dan nggak ngerti juga nih responsnya China dan negara-negara yang lain akan seperti apa nanti. Gue nggak siap kalau harus ada perang dunia ketiga, nggak siap, tolong please. Lagi rame banget di sosial media tentang ramalan perang dunia ketiga. Nah, kalian harus tahu faktanya. Ternyata negara Indonesia adalah salah satu negara teraman jika terjadi perang dunia ketiga. Ini serius, ini bukan gimmick, ini serius. Nah, kalian itu harus bersyukur tinggal di negara Indonesia tercinta. Selain punya lokasi-lokasi yang geografis yang aman dari serangan rudal, Indonesia juga punya senjata rahasia. Kalian tahu gak senjata rahasianya apa? Yaitu dukun santet yang bisa mengirim rudal langsung ke Israel. Nah, katanya Indonesia tidak akan merdeka katanya tanpa dukun santet. Kalian setuju gak dengan statement ini? Ini serius, ini bukan gimmick ini. Bayangin, kamu lagi rebahan sambil ngopi, tiba-tiba listrik padam, sinyal hilang, dan mie instan jadi barang mewah. Bukan karena kiamat, tapi karena perang dunia ketiga meletus. Perang dunia ketiga mungkin terasa jauh, tapi jangan salah, dampaknya bisa sampai ke depan pintu rumah kita, bahkan sebelum kamu sempat update story. Indonesia, meskipun bukan pihak utama dalam perang, tetap bisa ikut guncang, bro. Pertama, ekonomi bisa ambyar. Indonesia sangat bergantung pada ekspor-impor. Kalau jalur perdagangan global terganggu, harga BBM bisa meroket, bahan pokok jadi langka, dan gorengan bisa jadi barang mahal, cuy. Kedua, krisis energi. Banyak negara mulai berebut pasokan energi. Kalau negara penghasil minyak sibuk perang, Indonesia bisa ngalamin krisis listrik dan bahan bakar. Siap-siap balik ke zaman lilin sambil nyalain kipas manual. Ketiga, ancaman pengungsi dan geopolitik. Konflik global bisa bikin jutaan orang mengungsi. Indonesia mungkin jadi salah satu tujuan aman, tapi siapkah kita secara sosial dan ekonomi? Keempat, dampak teknologi dan cyberwar. Serangan siber bisa bikin sistem perbankan lumpuh. Data pribadi bocor, bahkan sistem pertahanan negara kacau. Bayangin saldo e-wallet kamu hilang, padahal baru dapat cashback. Intinya, meskipun kita jauh dari medan tempur, dampaknya sangat nyata. Jadi, selain jaga perdamaian, yuk mulai jaga dompet, jaga data, dan jaga stok mie instan. Siapa tahu itu jadi emas di masa depan. Perang dunia ketiga setelah Amerika Serikat terlibat langsung dalam perang Israel dan Iran. Bagaimana nasib Indonesia setelah ini? Dalam rangka jangka pendek, perang tersebut akan memberikan dampak pada dasar keuangan, indeks pada pasar keuangan. Harga saham gabungan akan bergerak sama seperti banyak negara lain yang berada di zona merah. Perang juga mendorong lonjakan harga minyak dunia. Sejak ketegangan sebelumnya, harga minyak sudah naik sekitar 7% dan diperkirakan bisa mencapai 100 US dollar per barel. Terutama jika konflik meluas, risikonya akan terlihat pada neraca perdagangan Indonesia dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kenaikan harga minyak ini menambah tekanan defisit neraca perdagangan Indonesia karena meningkatnya biaya impor energi. Kombinasi harga minyak yang tinggi dan pelemahan rupiah menambah beban fiskal yang merupakan peningkatan subsidi energi yang signifikan, terang Joshua. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Sekarang kan banyak yang berita di media sosial, TikTok, Instagram, atau internet. Pokoknya berita tentang bakal adanya perang dunia ketiga gitu. Dan buktinya juga udah ada antara Iran, Israel, sama Amerika tuh udah saling serang tuh bertiga. Nah, lu pernah bayangin gak sih? Lu bayangin diri lu sendiri gitu. Gue kadang-kadang suka ngebayangin tuh miris, cok. Gue hidup gue masih gini-gini aja gitu. Gue lulus kuliah juga belum. Baru masa kemarin gue. Kerjaan gak ada.
Masih nganggur gua. Duit gua masih dikit. Harus dihadapi dengan perang dunia ketiga. Lu bayangin ini coba. Lu bayangin deh. Hidup lu ya, lu masih nganggur gitu. Lu kagak ada kerjaan, duit kagak ada. Lu harus dihadapi dengan perang dunia ketiga, cowok. Perang dunia ketiga. Ya, katakan kalau emang seandainya diundur deh. Diundur 3 tahun atau 4 tahun kemudian gitu. Katakan 3 tahun. 3 tahun diundur perangnya. Gue itu masih baru lulus. Gue baru lulus kuliah. Langsung gue dihadapi dengan perang dunia ketiga. Kalau enggak, baru dapat kerjaan deh. Belum terima gaji, belum nikmatin apa-apa. Coba lu bayangin. Lu baru dapat kerjaan nih. Beberapa bulan kemudian, lu belum ngumpulin duit tuh, gaji-gaji lu belum kumpulin. Berapa bulan kemudian perang dunia ketiga. Gimana coba lu bayangin dah. Ya Allah, gini banget dunia ya. Yang kedua, pemerintah dan otoritas moneter Indonesia perlu menyiapkan langkah antisipatif seperti penguatan cadangan devisa melalui kebijakan yang lebih efektif, intervensi pasar oleh Bank Indonesia secara hati-hati, serta mitigasi fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah gejolak global ini, pungkasnya. Kebijakan luar negeri bebas aktif memiliki tujuan untuk menjaga netralitas negara. Indonesia tidak memihak dan terlibat dalam konflik global, namun akan tetap berperan aktif dalam diplomasi perdamaian. Untuk mempertahankan posisi netral, Indonesia tetap mempertahankan diplomasi sebagai alat utama. Indonesia juga memiliki peran penting dalam mengusung dialog antar negara yang berkonflik untuk mengurangi ketegangan. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Oke, halo semua teman-teman, kembali lagi bersama saya Fahmi. Di sini saya akan membalas komentar dari Bang Septian Haikal. Tolong dong sebutin dampak War 3 dunia untuk kita selaku warga negara Indonesia. Mungkin yang dimaksud War 3 itu perang dunia ketiga yang sekarang lagi rame-rame ya antara Iran dan Israel. Dampak untuk kita sebagai warga negara Indonesia jelas ada dampaknya, mau itu dari segi ekonomi, sosial maupun politik ya. Nah, untuk dari segi ekonomi kemungkinannya harga minyak yang akan semakin naik, bahan bakar minyak atau disebut BBM, terus inflasi yang tadinya tertahan akan mungkin terjadi lagi. Setauku sih itu doang ya yang emang bakal terjadi. Mudah-mudahan perang dunia ketiganya nggak jadi ya, karena kalau emang terjadi berat juga buat kitanya, akan berdampak ke kitanya juga susah. Mungkin segitu dulu, mudah-mudahan terjawab ya. Mohon maaf kalau emang cara menjawabnya agak bingung atau linglung atau gimana, soalnya masih tahap belajar, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Yang terakhir, Indonesia harus memperkuat pertahanan nasional dalam berbagai aspek militer, ekonomi, sosial, dan politik. Kapasitas militer perlu meningkatkan untuk menghadapi perang dunia ketiga ini. Peningkatan alutsista, alat ulama senjata, seperti pengadaan kapal selam, jet tempur, dan juga sistem radar dan pertahanan udara melalui kerjasama teknologi. Misalnya dengan Korea Selatan, peningkatan kapasitas pasukan, pelatihan berfokus pada pasukan TNI yang mencakup perang konvensional, siber, dan asimetris yang dilakukan secara intensif. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.